Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat murai Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, kesempatan kali ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita masih bisa menyambung tali silaturahmi tentunya lewat video ini. Gimana teman-teman? Selama bulan Ramadan ini semoga teman-teman semua sehat dan bisa menjaga puasanya sampai nanti Lebaran ya teman-teman ya. Artinya puasa kita sampai 30 hari full teman-teman ya. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas permasalahan yang sering terjadi di saat kita mengajarkan murai batu kita di umbaran teman-teman ya, atau mengajarkan murai batu kita masuk umbaran. Masalah yang sering terjadi tentunya buat kita, buat teman-teman pemula ya, di sini dimana pemikiran kita di saat kita bikin umbaran atau kita beli umbaran, artinya semangat kita teman-teman ya, semangat kita untuk mengajarkan murai batu kita ini agar murai batu kita ini bisa mempunyai fisik ya, mempunyai tenaga, stamina yang bagus tentunya teman-teman ya. Namun banyak cara yang kita lakukan yang terkadang belum tepat teman-teman ya. Kesalahan yang sering kita lakukan di saat mengajarkan pertama kali masuk umbaran, di situ langsung kita kepar teman-teman ya, murai batu kita langsung kita kepar. Nah ini yang saya sebutkan atau bisa kita simpulkan teman-teman ya, ini yang menjadi masalah nantinya untuk murai batu kita ini. Niat kita sudah bagus teman-teman ya, niat kita sudah bagus, kita ingin agar murai batu kita punya fisik yang bagus ya teman-teman ya, punya tenaga yang bagus. Tapi yang sering terjadi teman-teman ya, sering terjadi ini malah si pemiliknya yang terlalu gacor teman-teman ya, si pemiliknya yang terlalu gacor daripada burungnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena semangat kita ya, ya tidak salah juga teman-teman ya, yang namanya semangat kita untuk mendidik murai batu kita ini agar bisa bagus nantinya, bisa punya napas panjang, bisa ya mana halnya kita olahraga ya teman-teman ya, punya napas yang bagus, punya tubuh yang kekar ya, fitness ya teman-teman ya. Itu sama niat kita untuk mendidik murai batu kita ya teman-teman ya. Nah yang sering terjadi ini tadi teman-teman ya, karena keinginan kita yang ingin cepat murai batu kita ini bisa menjadi murai batu bagus dan bisa kita mainkan, kita gantangkan murai batu kita ini punya forma yang bagus teman-teman ya. Nah ini yang kesalahan yang sering kita lakukan teman-teman, yang namanya mendidik ya, kita semua sudah tahu teman-teman ya, itu tidak ada yang mudah, tidak ada yang cepat, semua butuh proses teman-teman ya. Proses ini jika kita lakukan dengan perlahan demi perlahan, ini yang akan menjadi berkualitas nantinya teman-teman ya. Namun ketika kita mengajarkan murai batu kita ini dengan ya mana halnya saya sebutkan, kita yang terlalu gacor daripada burung kita teman-teman ya. Di situ kita pertama kali kita ajarkan sudah kita kepar, sudah kita supaya dia langsung olahraga ya, tidak seperti itu juga teman-teman ya.
Kita harus sabar, biarkanlah murai batu kita ini ketika masuk umbaran pertama kali, biarkan dia beradaptasi teman-teman ya. Biarkan dia beradaptasi dari sangkar hariannya yang seperti kita tahu ya, yang tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Di situ dia mencoba hal baru, masuk ke luang lingkup yang lebih luas teman-teman ya. Nah, di situ pastinya dia butuh adaptasi teman-teman. Kenapa saya simpulkan bahwa murai batu ini bisa bermasalah ketika salahnya penerapan kita ya teman-teman ya. Ini kita bicara khususnya buat pemula ya teman-teman ya. Kalau pemain yang sudah pro ya mereka sudah punya cara-cara sendiri teman-teman ya. Walaupun pertama kali dimasukkan umbaran, langsung dikepar segala macam, ya mereka sudah tahu triknya teman-teman ya. Beda halnya dengan teman-teman yang pemula ya. Yang namanya pemula masih banyak yang harus kita pelajari teman-teman ya. Tapi yang namanya kita mau belajar, pastinya kita tahu nanti teman-teman ya, pastinya kita paham. Biarkan dia beradaptasi teman-teman. Biarkan dia beradaptasi, sekali dua kali kita umbar. Nanti kalau dia sudah terlihat dia sudah mau terbang sendiri teman-teman ya. Nah di situ artinya murai batu ini sudah mulai beradaptasi teman-teman ya. Di situ barulah perlahan demi perlahan kita kepar murai batu kita. Tapi ingat teman-teman, cara keparnya jangan berlebihan ya teman-teman ya. Kita pakai kantong kresek ya teman-teman ya. Kalau dia mau kita kepar pakai tangan ya pakai tangan, kalau nggak mau ya pakai kresek teman-teman. Biasanya murai batu yang dari sangkar harian masuk ke sangkar umbaran, biasanya kita kepar pakai tangan, dia nggak mau terbang teman-teman ya, karena dia takut ya. Ya sebenarnya tidak susah teman-teman ya. Ketika murai batu kita ini sudah biasa mandi keramba ya, biasa mandi keramba. Nah, bicara membiasakan teman-teman ya, ini kita bicara membiasakan dari awal murai batu ini kita ajarkan ya teman-teman ya, dari trotol kita ajarkan mandi keramba. Di situ pasti ada kesulitan ya teman-teman ya, yang namanya pertama kali pasti ada kesulitan. Keuntungan kita mengajarkan murai batu kita ini mandi keramba. Banyak keuntungan yang kita dapat teman-teman ya. Salah satunya ketika kita mengajarkan murai batu ini masuk ke dalam umbaran. Nah ini prosesnya tidak panjang ya teman-teman ya. Prosesnya boleh dibilang mudah ya. Kita cukup bersabar sebentar ya teman-teman ya. Sekali atau dua kali kita masukkan umbaran, insya Allah murai batu kita ini sudah terbiasa dalam umbaran ya teman-teman ya. Karena dia biasa mandi di keramba itu teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman. Semoga di sepanjang video ini ada yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sahabat murai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.